Wudu itu wajib sebelum sholat untuk menghilangkan hadas kecil. Contohnya kita habis pipis, habis BAB, ya, itu harus wudu lagi kalau kita mau sholat, ya. Nah, di sini ada syarat sah wudu, ya. Ustazah akan terangkan syarat sah wudu, ya. Wudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Bukan hanya bersih, tapi harus suci dan mensucikan. Bersih, sudah suci, tapi belum tentu ada yang mensucikan airnya. Contohnya seperti air teh. Ya, air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak wajib, tidak sah untuk dipakai wudu, ya. Terus air apa lagi? Air kopi, ya. Air kopi juga bisa diminum, bisa dipakai, tapi tidak bisa dipakai wudu, ya, karena tidak mensucikan. Itu yang suci bersih, tapi kena kotoran, sehingga berubah baunya, sehingga berubah warnanya, berubah rasanya, itu tidak mensucikan, ya. Jadi tidak sah untuk dipakai wudu, ya. Air suci yang bisa dipakai wudu itu harus air suci yang mensucikan, bersih, suci dan mensucikan, ya. Contoh, ada beberapa air yang suci dan mensucikan. Ada air yang biasa yang kita pakai untuk mandi, air dari keran kalau bisa, ya, dari keran. Kalau yang ada di bak, itu baknya kalau bisa airnya jangan sampai kena kecipratan air yang lain, ya, karena bisa jadi air mustakmal sehingga tidak bisa dipakai wudu. Ada lagi air hujan boleh dipakai wudu, ya, karena langsung suci bersih, gitu, ya. Air hujan yang ditampung di ember itu bisa dipakai air wudu. Air sungai yang mengalir, ya, air sungai yang mengalir. Makanya kalau kita lagi ada di pegunungan, ada sungai, terus waktu sholat tiba, kita bisa pakai air sungai, ya. Kemudian di sini syarat sah wudu itu ada 5. 1, harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam boleh wudu, tapi tidak sah wudunya, ya. 2, baligh dan berakal sehat. Dan berakal sehat itu berarti sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar, ya. Tidak berhadas besar. Kalau berhadas kecil, pipis atau pup itu masih bisa untuk berwudu. Tapi kalau berhadas besar tidak bisa wudu, ya. Kalau wudu pun tidak sah dipakai sholat, ya. Hanya wudu saja, gitu, ya. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan, yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit, ya. Jadi kalau berwudu jangan ada cat air di kulitnya. Jangan ada yang pakai kutek, ya. Kalau yang perempuan, kalau lagi main-mainan pakai kutek harus dibersihin dulu kuteknya, ya. Kukunya harus dibersihkan dulu. Terus tip X, suka ada yang mainan tip X, ya, dikena di anggota tubuhnya, dikena anggota badan wudu yang harus terkena wudu, itu harus dibersihkan dulu, ya. Jadi tidak boleh ada sesuatu apapun yang menghalangi air masuk sampai ke kulit, ya. Karena kan kalau wudu airnya harus kena kulit, ya. Kemudian ada syarat sah wudu. Nah, syarat sah yang 5 tadi itu harus harus ada 5-5-nya, ya. Ketika sudah beragama Islam, sudah baligh, sudah berakal sehat, sudah tidak punya hadas besar, sudah ada air suci dan mensucikannya, tapi masih ada menghalangi air untuk masuk ke kulit, ya, masih ada cat. Nah, itu berarti tidak sah wudunya. Ketika salah satunya tidak ada, maka tidak sah wudunya, ya. Jadi 5 syarat ini harus ada, ya, harus tertera di diri kita, ya. Nah, sekarang siapa yang beragama Islam? Semuanya pasti beragama Islam. Yang kedua, kita juga sudah berakal sehat, ya. Yang ketiga, kita tidak punya hadas
besar. Yang keempat, ada airnya, suci dan mensucikan. Yang kelima, lihat badan kita, lihat tangan kita, lihat kaki kita, ada nggak barang-barang atau benda-benda yang menempel di kulit kita. Ya, kalau tidak ada berarti syarat sah wudunya sah. Ya. Sekarang ada syarat sah wudu, ada rukun wudu. Ya. Rukun wudu itu ada 6. 1. Niat. Nah, di sini ustazah sudah tulis niat wudunya, ya. Niat wudunya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ketika ada bahasa fardu, maka harus dibaca, ya. Jadi tidak hanya bismillah, baca niatnya bismillah nanti masuknya ke sunnah, ya. Kalau rukun wudu berarti sesuatu hal yang harus dilakukan, ya. Kalau tidak dilakukan berarti tidak sah salatnya, tidak sah wudunya, ya. Jadi rukun wudu yang pertama niat, ya. Nah, ustazah sudah tulis, maka kalian nanti menulis niat wudunya beserta artinya. Kalau sudah ditulis, bacakan dan hafalkan, ya. Hafalkan wudunya, kemudian setelkan ke ustazah lewat voice note atau video. Rukun wudu yang kedua itu membasuh muka. Jadi membasuh muka itu rukun wajib, ya. Membasuh mukanya kelewat, maka tidak sah wudunya, ya. Nah, ketika membasuh muka, maka dibarengi dengan membaca niat, ya. Niat sambil membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, seperti yang kemarin sudah dipraktekkan, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Lebihin sedikitlah di atas siku, ya. Khawatir tidak kena sikunya, ya. Membasuh kedua tangan sampai ke siku itu rukun, maka tangannya harus dibasuh, ya. Yang keempat, mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Atau ada yang membasuh semua kepalanya boleh, tapi jangan dibasahin, hanya mengusap saja, ya. Jangan sampai jebruk kepalanya, nanti pusing kebasahan, terlalu basah itunya kepalanya, ya. Cuma diusap saja, ya. Itu rukun, mengusap kepala rukun. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu rukun, ya, membasuh kedua mata sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Seperti yang kemarin dipraktekkan, anak-anak sudah bagus praktek wudunya, itu harus tertib, ya. Jangan acak-acakan. Jangan pas kumur-kumur langsung ke kaki, terus ke telinga, terus membasuh muka, jangan, ya. Harus berurutan, ya, sesuai urutannya. Kumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, tangan, kepala, baru telinga, baru kaki. Nah, itu rukun wudu hanya 6. Ketika rukun wudunya hilang 1, maka tidak sah wudunya, ya. Kalau wudunya sudah tidak sah, berarti sholatnya juga kita khawatir tidak sah, tidak diterima sama Allah, ya. Makanya dari wudu ini harus betul-betul bagus, ya, wudunya, ya. Harus diperhatikan wudunya, ya. Nah, itu, ya. Sekali lagi, ya. Sekarang ustazah tanya lagi, syarat sah wudu itu ada 5. 1, beragama Islam. Kedua, baligh dan berakal sehat atau mumayyiz. Ketika dia gila, menjadi orang gila, maka tidak sah wudunya, ya. Tidak wajib wudu karena gila, kan harus berakal sehat, ya. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Yang kedua, rukun wudu. Rukun wudu ada 6. 1, niat, ya. Niatnya
Kemudian nanti ditulis, terus dihafalkan, kemudian disetorkan ke ustazah ya. Kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib atau berurutan. Mengerti ya sayang ya? Ya, sip. Kalau sudah wudhu berarti kalian sudah melakukan satu hal kecil dari kebersihan. Ya, karena berwudhu itu termasuk juga bersuci. Ya, bersuci yang paling kecil itu adalah berwudhu. Ketika kita berwudhu maka kebersihan kita insya Allah terjaga aman dari semua kuman, aman dari kotoran. Ya, termasuk virus corona ini bisa kita cegah dengan sering berwudu ya. Selain cuci tangan, kalau habis pegang apa-apa cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, habis buang air kecil cuci tangan, termasuk wudu juga. Dengan menjaga wudu kita bisa menjaga kesehatan kita dan menjaga kebersihan kita, karena kebersihan sebagian daripada iman ya. Itu saja yang bisa ustazah sampaikan untuk